ruang tamu jadi parkiran motor? Ini 5 tips agar tetap bersih dan rapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Pernah ada di posisi ini? Ruang tamu yang harusnya buat nerima tamu, malah jadi tempat parkir motor setiap hari. Bukan karena mau, tapi karena keadaan rumah yang memang terbatas. Saya yakin banyak yang ngalamin hal sama dan sering ngerasa capek sendiri. Ngeliat rumah, kok rasanya selalu kotor, debu dari ban motor nempel ke lantai. Bau bensin kadang kecium sampai ke sofa, belum lagi helm dan jaket yang asal taruh bikin ruangan makin sumpek. Rasanya mau rumah rapi itu mahal dan ribet, padahal sebenarnya ada cara sederhana supaya ruang tamu yang dipakai parkir motor tetap bersih dan rapi, tanpa renovasi besar, tanpa keluar biaya mahal. Dan ini benar-benar realistis buat rumah kecil. Yang paling pertama, selalu sediakan alas khusus untuk motor. Banyak orang ngerasa, motor cuma masuk sebentar, ngapain pakai alas segala? Padahal, tanpa sadar, sumber kotoran terbesar di ruang tamu itu datang dari ban motor. Debu jalanan, pasir halus, sisa air kotor waktu hujan. Semuanya ke bawah masuk dan langsung nempel ke lantai rumah. Awalnya mungkin tidak kelihatan, tapi lama-lama lantai jadi cepat kusam. Kalau diinjak kaki, rasanya lengket. Kalau ada anak kecil main di lantai, kita sendiri jadi was-was. Di sini, fungsi alas motor itu bukan soal estetika dulu, tapi soal membatasi masalah. Begitu motor diparkir di atas alas, semua kotoran berhenti di satu titik, tidak menyebar kemana-mana, tidak ikut ke bawah ke sofa, karpet, atau sudut rumah lainnya. Alasnya pun tidak harus mahal, tidak perlu beli khusus yang harganya ratusan ribu. Bisa pakai karpet karet, bisa pakai alas plastik tebal, bahkan terpal kecil pun sudah sangat membantu. Yang penting, ukurannya cukup menutup area ban depan dan belakang, dan mudah dibersihkan. Kalau kotor, tinggal angkat, semprot air, lalu keringkan. Jauh lebih praktis dibanding harus ngepel seluruh ruang tamu setiap hari. Secara tidak langsung, alas motor ini juga bikin kita lebih sadar. Begitu lihat alasnya kotor, kita jadi ingat untuk bersih-bersih, bukan menunggu lantai rumah benar-benar kotor baru panik sendiri. Dan yang paling terasa, rumah jadi lebih enak dipandang. Walaupun motor masih ada di ruang tamu, kesannya tidak berantakan. Ada batas yang jelas, ada area yang tertata. Kadang, solusi rumah bersih itu bukan soal punya ruang besar, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan alas motor ini sering jadi langkah pertama yang paling berdampak. Yang kedua, pisahkan area motor dan area tamu secara visual. Ini bagian yang sering dianggap sepele. Padahal, efeknya besar banget kerasa rapi di rumah. Kadang motornya sama, ruangannya sama, tapi karena tidak ada pembatas, rumah terasa berantakan terus. Banyak orang mikir harus bikin tembok atau renovasi besar, padahal tidak perlu sama sekali. Yang dibutuhkan cuma pembatas visual supaya mata kita tidak langsung tertuju ke motor saat masuk rumah. Kamu bisa pakai tirai sederhana, tirai kain, tirai plastik bening, atau bahkan gorden bekas kamar. Begitu ditutup, motor langsung terasa seperti tidak ada. Ruang tamu kelihatan lebih bersih dan lebih tenang. Kalau tidak suka tirai, rak terbuka juga bisa jadi solusi. Rak sepatu atau rak serbaguna bisa diposisikan di antara motor dan area tamu. Selain jadi pembatas, rak ini juga punya fungsi tambahan. Helm, tas, atau barang kecil bisa ditata rapi di situ. Pembatas visual ini bukan cuma soal estetika. Secara faktor mental, kita jadi lebih nyaman. Rumah terasa punya zona yang jelas. Ada area bersih
untuk duduk dan menerima tamu. Ada area khusus untuk motor dan barang terkait. Banyak yang bilang setelah pakai pembatas sederhana, rasa capek melihat rumah berkurang. Bukan karena rumahnya berubah drastis, tapi karena pandangan mata lebih tertata, dan itu pengaruhnya besar ke suasana hati sehari-hari. Jadi kalau kamu merasa rumah selalu terlihat berantakan, padahal sudah sering dibersihkan, coba fokus di bagian ini. Pisahkan area motor dan area tamu secara visual. Perubahan kecil ini seringkali jadi titik balik supaya rumah terasa lebih rapi dan lebih nyaman. Yang ketiga, ini jujur jadi kunci paling berat tapi paling ngaruh. Biasakan motor masuk ke rumah dalam kondisi bersih. Banyak dari kita sebenarnya sudah capek duluan sebelum mulai. Bayanginnya ribet, harus cuci motor, harus keluar tenaga lagi. Padahal yang dimaksud bersih di sini bukan motor kinclong kayak habis dari salon. Cukup pastikan bagian yang paling sering bikin rumah kotor itu tidak membawa masalah masuk ke dalam ban bagian bawah motor. Kalau habis hujan atau lewat jalan berdebu, luangkan waktu sebentar sebelum motor masuk rumah. Lap ban dengan kain atau keset yang sudah disiapkan di dekat pintu. Awalnya memang terasa kayak nambah kerjaan, tapi lama-lama justru terasa lebih ringan karena lantai tidak cepat kotor, tidak perlu ngepel berkali-kali. Rumah jadi lebih jarang bau tanah atau oli. Kebiasaan kecil ini juga ngaruh ke perasaan. Masuk rumah rasanya lebih lega. Tidak langsung disambut lantai kotor, tidak ada rasa bersalah karena tahu sebentar lagi pasti harus bersih-bersih. Kalau dilakukan terus-menerus, ini bukan lagi soal bersih atau kotor, tapi soal menghargai rumah sendiri. Sekecil apapun rumahnya, dia tetap tempat kita pulang dan layak dijaga supaya tetap nyaman setiap hari. Yang nomor 4, sediakan tempat khusus untuk helm dan jaket. Ini kelihatannya sepele, tapi sering jadi sumber utama ruang tamu terlihat berantakan. Helm biasanya ditaruh sembarang, kadang gigi sofa, kadang di lantai, kadang digantung asap. Akhirnya ruang tamu yang sudah sempit jadi terasa makin penuh. Padahal helm dan jaket itu benda yang paling sering kita pakai dan paling sering bikin kotor. Debu jalanan, keringat, bahkan bau dari luar rumah ikut ke bawah masuk. Kalau diletakkan di area tamu tanpa tempat khusus, baunya cepat menyebar ke seluruh ruangan. Cukup sediakan satu sudut kecil khusus untuk helm dan jaket. Bisa pakai rak sederhana, gantungan dinding, atau lemari kecil yang tidak makan tempat. Tidak perlu yang mahal, yang penting fungsional dan konsisten dipakai. Begitu sampai rumah, helm langsung masuk ke tempatnya. Jaket juga langsung digantung di area itu. Kebiasaan ini bikin ruang tamu terlihat lebih rapi dalam hitungan detik. Selain rapi, ruang tamu juga terasa lebih bersih dan lebih nyaman. Tamu yang datang tidak langsung melihat helm berserakan, dan kita sendiri juga jadi lebih tenang melihat rumah tertata. Kadang bukan rumahnya yang kecil, tapi barangnya yang tidak punya tempat. Begitu setiap benda punya posisi masing-masing, ruang tamu yang dipakai parkir motor pun tetap bisa terlihat layak dan enak dipandang. Yang kelima ini sering diremehkan, padahal justru paling berpengaruh dalam jangka panjang. Banyak orang berpikir bersih-bersih rumah itu harus nunggu waktu luang panjang, nunggu hari libur, nunggu capeknya hilang. Akhirnya rumah makin kotor dan makin malas mulai. Padahal kuncinya bukan di lama bersih-bersihnya, tapi di rutinnya. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari, khusus buat area sekitar motor. Tidak perlu satu rumah, tidak perlu semuanya. Fokus saja di satu titik yang paling sering bikin kotor. Setiap motor masuk, biasakan langsung menyapu area di sekitarnya. Kalau ada pasir atau debu dari ban, langsung dibereskan saat itu juga. Rasanya capek di awal, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang ringan. Bersih singkat tapi rutin jauh lebih terasa hasilnya dibanding bersih lama tapi jarang. Lantai tidak pernah benar-benar kotor. Debu tidak sempat menumpuk dan bau juga tidak sempat menyebar ke seluruh ruangan. Yang lebih penting lagi,
Jadwal bersih singkat ini bikin mental kita lebih tenang. Rumah kelihatan lebih terkontrol. Tidak ada rasa bersalah tiap kali lihat lantai kotor. Tidak ada drama bersih besar yang bikin capek sendiri. Pelan-pelan, kebiasaan kecil ini mengubah cara kita melihat rumah. Bukan lagi sebagai tempat yang selalu berantakan, tapi sebagai ruang yang bisa dijaga walaupun sempit, walaupun fungsinya ganda. Kalau kamu konsisten dengan kebiasaan ini, ruang tamu yang dipakai parkir motor tidak akan terasa seberat dulu. Rumah tetap terasa nyaman dan kamu tidak perlu nunggu rumah besar dulu untuk hidup lebih rapi. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.